Pada pagi hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hak, Tuhan yang menjadikan kita, dan Tuhan pula yang menghidupkan kita, dan Tuhan pula yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, tak lain tak bukan semata-mata untuk mengabdi menyembah kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah yang begitu kita cintai, yang begitu kita rindukan, dan begitu kita banggakan. Siap mati untuk membela kerasulannya, siap mati kita mempertahankan kesyahadatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa kita hadir dan duduk di dalam rumah Allah ini? Karena kita masih mempunyai iman kepada Allah, beragama Islam dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa sebagai seorang beriman harus taat kepada Allah. Karena kita menyadari sepenuh akal pikiran, hati dan perasaan bahwa sehat, rezeki, kesempatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat paham bahwa napas kita, hidup kita ini, di dunia ini Allah yang menghadirkan, dan boleh jadi dalam waktu seketika Allah matikan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesediaan kita di rumah Allah ini, karena pada akhirnya masing-masing kita akan kembali kepada Allah dengan terlebih dahulu bersinggah, mampir di alam barzah, di mahsyar, lalu ada neraka dan surga yang sesungguhnya sepenuh jiwa raga, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini semua minta kepada Allah masuk dan ditempatkan di dalam surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya ini, di sisirmu, rumahmu Baitullah yang dihormati. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari hadirkan pisang air minum, hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil di antara bukit Safa Marwah sebanyak 7 kali. Sementara Ismail dibaringkan di atas tanah yang gersang. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari kecil antara dua bukit tersebut. Di tengah kehausan itu, Allah turunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang sedang terbaring sambil menangis dalam kehausan. Air tersebut kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam. Mudah-mudahan di antara kita semua sudah pernah mencicipi, sudah pernah mereguk air Zam-Zam tersebut, meskipun kita belum pernah menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Tak kala Ismail sudah menginjak dewasa, pemuda yang gagah dan hebat, serta begitu disayangi oleh Ibrahim dan Hajar. Pada saat itu pula Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Awalnya ketika Ibrahim melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah ini benar perintah Allah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan orang menunaikan ibadah haji. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim pun menyampaikan berdiskusi dengan Ismail. Dialog antara ayah dan anaknya pun diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin.
ketika anak itu sampai umur, ia menganggap sanggup bekerja bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia atau Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Akhirnya Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ismail dan juga sang ibunda untuk tidak menjalankan perintah Allah tersebut. Dan mereka seketika pula mengusir setan dengan yang mengganggu. Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam serangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menjadi Ismail, Allah pun berfirman yang memerintahkan Ibrahim untuk berhenti, untuk tidak jadi menjadi Ismail, dan Allah gantikan dengan seekor hewan yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami, kata Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini malaikat Jibril membawa hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail, yang kemudian pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini kemudian disambut oleh Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Akbar, yang kemudian disambut oleh Ismail dengan mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita memerlukan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah, ditambah juga kesabaran yang tinggi, karena harus rela antri bertahun-tahun dan menabung bertahun-tahun, dan serta banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima itu. Bukan hari tanah air kita, bukan hanya dari negeri kita, tetapi dari seluruh penjuru dunia. Semuanya berhajat dan menabung untuk menunaikan ibadah haji. Melaksanakan kurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban. Harta dunia yang kita miliki, yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci, pasti dibalas oleh Allah dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, sabda Rasulullah SAW, Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu, murahkanlah rezekimu, dan ringankanlah rezekimu untuk melakukannya. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berkenaan dengan ibadah haji dan kurban, kita dituntut selalu bekerja keras, berikhtiar yang tidak mengenal lelah.
Dan kita bekerja semata-mata demi Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Selanjutnya berdoa dan bertawakal kepada Allah dengan harapan diberi rezeki, bukan hanya rezeki untuk kehidupan sehari-hari, tetapi rezeki dapat menunaikan ibadah haji, sekurang-kurangnya pergi berumrah, dan sekurang-kurangnya dapat berkurban. Ibadah haji dan kurban sejatinya menuntut dan menghendaki seorang muslim atau muslimah dalam hidupnya ikhlas berusaha dan ikhlas dengan keperluan lainnya yang di atasnya diutamakan untuk berhaji atau berkorban tersebut. Ikhlas hidupnya setelah memenuhi keperluan wajib lagi bagi hidup dan kehidupannya, maka dia akan berupaya sekuat tenaga untuk tidak secara konsumtif, tidak membelanjakan uang yang didapat terhadap apa yang diinginkan, tidak digunakan sesuai selera ataupun mengikuti hawa nafsu. Uang yang didapat, rezeki yang didapat, nicayalah digunakan tepat dan sesuai keperluannya, maka insya Allah akan dapat disisihkan untuk kurban, dan sungguh bersyukur bila cara demikian dapat ditabung untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana Quran surat 65 surat Ghafir, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Untuk menyambut dan menyongsong hari raya Idul Adha yang akan datang, mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat dan kuat, sehingga dapat berupaya sekuat tenaga, bekerja, berikhtiar dengan keras, tekun dan tambah menyerah, dengan harapan dibukakan rezeki oleh Allah. Dapatlah kita menunaikan ibadah haji, dapatlah kita menunaikan ibadah haji. Anak cucu kita setidak-tidaknya ikut berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang diberi rezeki terbilang lebih oleh Allah, tentu kita ingat untuk berbagi kepada kedua orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang masih hidup dalam umur yang sudah renta atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita yakin rezeki datang dari Allah, maka kita tidak akan takut berbagi, kita tidak akan miskin. Oleh karena itu, percayalah dengan janji Allah bahwa barang siapa memberi rezekinya kepada orang lain, apalagi untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk orang miskin, untuk anak yatim, pasti Allah akan menggantikan nikmat itu. Tidak ada kehidupan yang rugi di sisi Allah, tidak ada nikmat yang sia-sia di sisi Allah, tidak ada yang percuma. Pasti Allah membalasnya, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Pemurah, karena Allah Maha Penyayang. Sebaliknya, jikalau loke, bahil, maka Allah akan memberikan azab yang aman pedih. Firman Allah surat Ibrahim ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga, tak kalau Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, berbagi atas rezeki yang kamu punyai, pasti kami, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, enggan atau tidak mau berbagi, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha hari ini. Semoga bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah, taufik dan rezekinya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah haji, khususnya mampu melakukan ibadah haji dan kurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات ذكر حكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم قولوا قولي هذا فاستغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. Ya Allah yang maha tinggi, pada pagi ini hari raya Idul Adha yang datang setahun sekali mengunjungi kami. Dan entah tahun depan apakah kami masih berjumpa atau tidak lagi. Jangan-jangan di antara kami telah kau panggil kembali ke perut bumi asal kami menjadi di alam barzakh yang hanya sendiri dan sunyi dan sungguh menunggu dibangkitkan lagi. Ya Allah yang maha pengampun, tak terkira dan tak terhitung cacat celah, dosa dan ingkar yang telah kami lakukan kepadamu. Mencoraki dan mewarnai kami punya jiwa raga. Tak cukup solat kami, puasa kami, dan segala ibadah kami bila dibandingkan dengan kelalaian yang kami lakukan di atas dunia yang fana ini. Di hari raya Idul Adha ini kami mohon ya Allah, hapuskanlah segala dosa dan jadikanlah kami seperti balita lagi. Jadikanlah kami seperti baru dilahirkan. Jangan kau biarkan kami terlantar dalam perbuatan dosa dan kehidupan yang sia-sia. Pilihlah kami menjadi hamba-Mu ya Allah, hamba yang bertakwa. Duhai Allah, kepadamu kami pasrahkan segalanya. Ya Allah, ambillah dosa ayah ibu kami, kakek nenek kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, pemimpin kami, guru-guru kami, kerabat kami, teman sejawat kami, sahabat kami. Tetapkanlah kami dan anak cucu kami sebagai hamba-Mu yang teguh beriman kepadamu dalam agama Islam yang Kau ridhai. Jangan sampai anak-anak kami lari dan meninggalkan agama-Mu, dan apalagi sampai pindah ke agama yang tidak Engkau ridhai ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, tak terkira rindu dan tak terkata kehendak ingin sekali berada di masjid Nabi-Mu, Masjid Nabawi, dekat makam Nabi Muhammad SAW, di taman surga, di Raudhah Nabi dan Rasul kekasih-Mu. Panggillah kami menjadi tamu-Mu. Panggillah kami ya Rabb
sehingga kami bisa beribadah di rumah-Mu di Madinah itu. Ya Allah, berdebar jantung kami, berdenyut pikiran kami, bergelora perasaan kami. Tak terkatakan aduhai inginnya kami menjadi tamu-Mu, menunaikan ibadah haji, bersolat, bertawaf, bersa'i dan betapa dekat dengan Ka'bah-Mu di Masjidil Haram. Kami menyembah-Mu, ingin kami solat sunnah, solat fardu dan beriktikaf di Masjid Haram. Ya Allah, penuh rasa kerinduan di jiwa ini, penuh rasa harap di raga kami ini untuk menginjakkan kaki di tanah suci, menyentuh dan mendekat Ka'bah dengan tangan dan kening kami dalam rahmat dan Engkau ridhai. Berilah kami, anak cucu kami, keturunan kami, ya Allah, berilah rezeki sehingga bisa menunaikan ibadah haji sebelum kami mendapati janji, sebelum kami menempati janji yang Kau berikan, yaitu kematian. Sampaikanlah kami ke tanah suci. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu